Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alferianto dari MI3C dengan NIM 1931730068. Saya mahasiswa 2 dengan nama Latifulfi Kafabi dengan NIM 193170019. Di sini kami akan mempresentasi tugas UTS KAPI. Di sini video menerangkan tentang shortcut yang aplikasi kami buat. Baik, yang pertama ada activity XML dashboard. Mohon maaf masih proses nge-lag. Dan ini adalah tampilan awalnya atau tampilan dashboard atau bisa dibilang home. Di sini ada 3 button, yaitu biodata diri, input tugas, dan logout. Kemudian untuk selanjutnya ada display data. Yang dimana display data akan menampilkan biodata diri yang akan kita register terlebih dahulu pada halaman login. Kemudian yang ketiga ada activity home, di mana home nanti masuknya ke dalam input tugas. Jadi nanti ada Word, PDF, image, video, upload, dan delete sebagai button. Dan list tugas nanti di bawah ini akan menerangkan apa saja yang telah kita upload maupun apa saja yang akan kita upload. Kemudian selanjutnya akan diterangkan oleh Labib. Oke, di sini adalah tampilan awal atau tampilan ketika pertama kali membuka aplikasi, yaitu terdapat menu login di sini, kemudian ada menu button sign up. Kemudian untuk button sign up, yaitu ketika kita melakukan pencet button sign up. Ini adalah menu register yang terdiri dari email, username, password, kemudian alamat, kemudian kelas, dan juga NIM. Dan setelah itu button register. Kemudian untuk yang terakhir yaitu raw data. Untuk antarmuka raw data, ini nanti adalah tampilan ketika kita menampilkan beberapa data dari username atau user untuk menampilkan data dari ini, data tadi. Oke, selanjutnya untuk presentasi dari shortcut untuk aplikasi. Yang pertama dari main activity. Untuk main activity-nya adalah seperti ini. Ini nanti untuk button sign in, kemudian nanti ini jika emailnya tidak diisi, harus email akan keluar. Email harus diisi. Seperti itu. Ini id username itu nanti nyambung ke dalam XML-nya, ke dalam tampilan XML. Kemudian di sini ada pattern-nya email jika email tidak valid. Kemudian di sini password. Ini seharusnya password tidak boleh kurang dari 8 karakter. Tapi di sini saya merubahnya agar memudahkan pengguna, jadi bisa memakai sesuka mungkin atau sebanyak mungkin. Tapi di sini disarankan lebih baik tidak boleh kurang dari 8 karakter. Kemudian ini untuk button sign up, di mana nanti user akan disuruh mendaftarkan diri terlebih dahulu jika belum mempunyai ID. Kemudian di sini ada file atau sebuah atribut password, username, alamat, kelas, NIM yang akan digunakan untuk sign up maupun register ataupun sign in. Untuk out-nya kita menggunakan Firebase out, get instant, dan database-nya Firebase store. Kemudian untuk sign up-nya seperti ini. Mohon maaf, webnya agak
lama. Di sini ada button register untuk daftarkan terlebih dahulu. Di dalamnya ada email, password, username, alamat, kelas, name, di mana berformat string semua dan toString, lalu dan trim. Lalu untuk emailnya, untuk pengisian email jika tidak ada isinya, maka akan tampil pesan seperti berikut. Email harus diisi, kemudian pattern-nya jika email tidak sesuai, maka email tidak valid. Jadi menggunakan email yang bisa dipakai, bukan email yang hanya sekedar ada, tapi harus yang bisa dipakai dan masih aktif. Kemudian untuk password-nya juga harus diisi. Kemudian untuk username juga harus diisi, lalu alamatnya, kelas, name, dan ini email. Untuk ke email, ini nanti akan masuk ke dalam database-nya, di mana akan membuat sebuah database di Firestore nanti dengan namanya seperti ini nanti, atau filenya seperti ini. Kemudian autornya kita menggunakan Firebase author juga, lalu database-nya Firebase Store, dan di sini untuk file create user atau membuat user. Jadi menyambungnya ke membuat user di dalam Firebase nanti. Oke. Dan yang ketiga, home activity, di mana yang menyambungkan storage, database, file, adapter, URI, selected text. Di sini ada button PDF nanti yang dimana bisa mengumpulkan tugas berupa PDF, image, video, Word, upload, delete, dan mungkin apabila ada tambahan yang lainnya bisa ditambahkan selain bentuk format tersebut. Kemudian untuk button Word, di sini kita langsung menggunakan file tip .docs. Kenapa? Karena kita di sini langsung menfilter bagian-bagian yang berpikiran docs. Jadi selain doc tidak akan terbaca oleh aplikasi atau bisa langsung dipilih seperti itu. Kemudian untuk button video kita menggunakan .mp4. Seperti fungsinya seperti tadi button Word. Di sini video juga menggunakan mp4. Kemudian ada button image yang dimana kita menggunakan .jpg. Button PDF kita menggunakan button PDF. Dan lalu ketika kita akan mengupload, kita akan mengupload ke Firebase secara real time, di mana dengan format waktunya years, Monday, day, hand, minute, second. Baik, ketika file sudah dapat diupload, akan muncul pesan seperti ini, file sukses upload. Kemudian untuk button delete seperti ini, ketika sudah diklik maka data sukses dihapus. Ketika belum dihapus atau tidak bisa dihapus akan muncul pesan seperti ini, unsuccessfully delete. Baik, ini untuk on start awalnya Firestore. Kita mengambilkan dari Firestore untuk menampilkan lagi. Kemudian ini untuk show data yang dimana tadi tampilkan di list tadi. Jadi file yang kita upload atau kita pilih tadi akan menampil menggunakan font show data. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya Labib Lutfi Karwabi. Oke, di sini akan lanjutkan penjelasan dari Saudara Alif. Di sini menggunakan custom adapter yaitu untuk value contact, array list, dan juga hashtag string. Untuk value nama yaitu menggunakan file nama, kemudian value tipe, kemudian ada value URS, kemudian untuk value list menggunakan array list, dan URI untuk empty. Kemudian untuk inner class border menggunakan file text file name. Kemudian ini juga sama untuk var imv menggunakan image-nya. Kemudian untuk file nya menggunakan get view, position, in, kemudian convert view, parent, dan view group.
Di sini untuk menampilkan file nama, tipenya URL, kan menggunakan view tag holder. Oke, seperti ini. Kemudian untuk dashboard activity-nya, di sini untuk kelas dashboard activity untuk halaman dashboard. Di sini menggunakan let in var out dengan var-based out. Kemudian var-nya menggunakan current user. Untuk average file-nya menggunakan onCreate. Kemudian super onCreate juga. Untuk button profile juga onCreate listener. Kemudian untuk button input data juga onCreate listener. Ketika kita klik langsung respon. Kemudian untuk button logout-nya juga sama menggunakan onCreate listener. Kemudian untuk var-base-nya menggunakan var-based out atau menggunakan verifikasi. Kemudian untuk override file-nya on click, yaitu ketika paket menggunakan intent, kemudian untuk username-nya menggunakan getString untuk username, email juga sama getString semua. Oke, kemudian untuk button logout juga menggunakan out, langsung finish. Ketika kita button logout maka langsung keluar. Kemudian untuk display data activity. Ini shortcut untuk menampilkan data dari activity data. Yaitu menggunakan override file on create, save instance status bundle. Username, email, password, alamat, kelas name menggunakan getString semua. Ini 0, tidak boleh kosong semua. Jadi ini adalah tampilan ketika kita menginputkan username di sign up activity. Untuk menampilkannya di sini semua. Username, email, password, alamat, dan juga kelas. Oke. Mungkin ada beberapa tambahan yang kita masukkan ke dalam codingan kita. Kita menggunakan iklan atau in-app messaging, yang dimana in-app messaging-nya error. Di sini kita menambahkan ini implementation var-based in-app messaging display KTX, dimana sebelum aplikasi dijalankan atau barusan dibuka sebelum login itu ada tampilan iklan, dimana iklan tersebut akan menampilkan atau menampilkan sebuah gambar, dimana gambar tersebut adalah jadwal kelas. Mungkin sekian di presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.